kadang suka mendengar kabar ya beredar ya bahwa di kalangan masyarakat itu KPR syariah itu banyak yang tidak menggunakan azas syariah yang sebenarnya. Nah, bagaimana nih Ustadz mendengar isu yang beredar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman BMers. Berjumpa lagi di Muamalah Talk dengan saya Nasir. Teman-teman BMers, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pengenalan KPR syariah. Teman-teman BMers, seperti kita tahu saat ini banyak pasangan muda, pasangan yang sudah memiliki anak gitu ya, masih lucu-lucu. Mereka mulai hunting untuk memiliki rumah masa depan, ya. Untuk memiliki rumah ini banyak pertimbangannya teman-teman. Salah satunya adalah pertimbangan terkait dengan finansial. Nah, terkait dengan pertimbangan finansial tersebut, dalam kesempatan saat ini kita akan membahas mengenai pembiayaan KPR melalui KPR syariah, teman-teman. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dengan Ustadz Ahmad Zarkasi yang akan menjadi narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Ustadz nih, kira-kira Ustadz, apa sih yang membedakan antara KPR konvensional dengan KPR syariah? Apa kira-kira nih Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Mas Nasir. Ya, Ustadz. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara KPR syariah dengan KPR konvensional itu dari skema akadnya. Jadi akad dalam KPR syariah itu biasanya yaitu akad baik murabahah. Kalau di KPR konvensional itu akadnya kredit berbunga. Baik Ustaz. Ya, jadi karena akadnya berbeda, maka sistem yang terjadi itu punya perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu contohnya bahwa iuran per bulan atau apa yang kita sebut tuh premi per bulan, angsuran itu, Ustaz, ya. Angsuran itu dalam KPR syariah kan sifatnya flat. Ya. Walaupun beberapa produk syariat pun punya pilihan, tapi biasanya tetap karena sistemnya baik murabahah. Gitu. Baik murabahah. Sedangkan kalau KPR konvensional itu sifatnya fluktuatif ya, tergantung suku bunga pasar biasanya Ustaz ya. Jadi kadang dapat bunganya rendah ya orang bilangnya alhamdulillah gitu ya. Kalau tinggi kadang-kadang istighfar juga gitu. Komplain juga gitu ya. Iya, jadi ada ketidakpastian. Maka ini menolong bagi beberapa teman-teman yang memang sudah menyiapkan budget. Kalau nilai angsurannya flat itu kan dia bisa mempersiapkan dan bisa prediksi. Betul, jadi insya Allah lebih tenang gitu Ustaz ya. Jadi sudah jelas di awal akadnya berapa yang harus diangsur dan berapa tahun gitu ya. Jadi tidak berubah-ubah atau fluktuatif ya Ustaz ya. Baik Ustaz Zarkasi. Nah, untuk yang kedua nih Ustaz Zarkasi, kita sebelumnya pernah di Muamalah Talk sebelumnya pernah membahas terkait dengan akad murabahah Ustaz. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi Ustaz Zarkasi apa itu pengertian dari akad murabahah dalam KPR syariah? Jadi akad murabahah atau baik murabahah yang ada pada produk bank-bank syariat itu kan mengacu semuanya kepada fatwa Dewan Syariat Nasional. Jadi baik murabahah itu adalah jual beli antara tiga pihak. Jadi ada nasabah, ada bank dengan developer yang jual rumah. Jadi yang terjadi pertama itu adalah nasabah mengajukan rumah gitu. Lalu rumah yang diinginkan oleh nasabah itu kemudian dibeli oleh pihak bank kepada developer. Lalu dari bank inilah menjual kepada nasabah. Dengan diberikan atau bukan dijual dengan harga keuntungan. Margin itulah, margin keuntungan itulah yang menjadi pokok istilahnya pemasukan bank. Itu yang kita sebut baik murabahah, menjual dengan keuntungan. Gitu. Dan itu yang diberikan kepada bank kepada nasabah. Jadi nasabah tahu berapa harga rumahnya, nasabah juga tahu margin yang diambil oleh bank berapa. Gitu. Jadi dalam hal ini disepakati di depan
sudah tahu nih belinya berapa nih bang kepada developer, marginnya berapa, jadi total yang akan dibayar oleh nasabah selama jangka waktu itu berapa. Jadi jelas di depan ya Ustaz. Dan itu kan memang prinsip keislaman meniadakan goror gitu. Goror, ketidakpastian ya. Menyediakan spekulatif seperti itu. Betul. Baik Ustaz Jarkasih. Nah, Ustaz, jadi sebetulnya inti dari KPR syariah itu adalah prinsip jual beli ya, Ustaz Jarkasih ya. Iya, ini memang jual beli. Jual beli ya. Jual beli dari nasabah kepada bank yang sebelumnya bank sudah membeli kepada developer. Jadi sehingga transaksi pada ujungnya tuh hanya nasabah dengan bank. Karena hubungan kepada developer sudah putus dengan dibelinya itu produk atau unit rumah oleh bank tersebut begitu. Baik Ustaz. Nah, Ustaz, kita saat ini kadang suka mendengar kabar ya beredar ya bahwa di kalangan masyarakat itu KPR syariah itu banyak yang tidak menggunakan azas syariah yang sebenarnya. Nah, bagaimana nih Ustaz mendengar isu yang beredar terkait fenomena tersebut yang menganggap bahwa ini bank syariah tapi akadnya nggak syariah gitu Ustaz? Iya, itu biasanya kayak orang buta pergi ke kebun binatang. Oh gitu. Dia suruh nyari gajah. Ada 3 orang buta masuk ke kebun binatang, suruh ceritain gajah tuh kayak gimana. 3-tiganya nih keluar nih. Yang satu bilang gajah itu tipis kayak kipas. Nomor 2 bilang gajah tuh gede kayak pohon. Yang satu bilang gajah tuh panjang kecil kayak ular gitu. Rupanya orang buta satu tuh pas masuk kandang gajah dia megang kupingnya lebar tipis kayak kipas. Jadi pas ditanya gajah tuh apaan, gajah tuh tipis kayak kipas. Yang kedua dia ternyata megang kakinya doang, gede kayak pohon kan begitu. Makanya pas ditanya keluar kebun binatang gajah kayak gimana, gajah tuh gede kayak pohon. Yang satu megang buntutnya rupanya. Makanya pas keluar ditanya gajah tuh kayak ular gitu. Nah, banyak orang di antara kita yang belum ngerti sistemnya, belum tanya bagaimana jalannya itu terjadi, udah ngomong kemana-mana. Nggak usah lah pakai bank syariat. Sistemnya juga nggak syariat-syariat amat gitu. Ini kan bagi orang yang kenal bank syariat, ini jadi bahan ketawaan. Iya betul Ustaz. Diketawain, lu belum tahu apa-apa udah ngomong kan gitu. Tapi bagi orang yang belum tahu dia menyesatkan kan gitu. Betul. Ini orang buta juga sama, dibilang gajah kayak ular panjang. Orang yang tahu gajah kan ngetawain. Gitu. Tapi buat orang yang nggak tahu gajah ini menyesatkan. Betul. Makanya teman-teman muslim tuh ada baiknya untuk jangan sungkan untuk bertanya dan meng-cross check bagaimana sistem yang terjadi, lalu ibaratnya ditanya ulang kepada para ahli tentang apakah sistem ini memang sesuai dengan syariat atau tidak begitu. Betul Ustaz. Nah, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, sebetulnya Bank Muamalat sudah loh Ustaz menerapkan akad syariah ya dalam pembiayaan KPR-nya, di mana tadi seperti yang Ustaz sampaikan selain akad murabahah, diantaranya Bank Muamalat pun menerapkan akad musyarakah Ustaz ya. Nah, dalam produk KPR ini, Ustadz, Bank Muamalat pun merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ustadz ya, dan kemudian juga mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, Ustadz ya. Jadi untuk teman-teman BMers ya, jangan ragu buat teman-teman yang saat ini sedang hunting rumah dan membutuhkan pembiayaan KPR syariah, segera datang ke Bank Muamalat cabang terdekat, ajukan KPR-nya. Insya Allah KPR Bank Muamalat prosesnya mudah, marginnya kompetitif, dan yang pastinya KPR-nya sesuai dengan syariah. Mungkin terakhir nih Ustadz nih. Apa nih saran Ustadz buat teman-teman di luar sana gitu ya, yang sedang memilih rumah dan bingung untuk memilih KPR syariah untuk financing pembiayaan rumahnya Ustadz? Pertama teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa salah satu kewajiban suami kepada istri itu memberikan tempat tinggal. Gitu. Maka tapi kan tempat tinggal lumayan mahal ya.
Nah, harganya paling murah 500 juta. 500 juta kecil banget itu. Tanah 72 Ustaz ya? Iya. Kalau dia ngumpulin duit 500 juta, betul. Itu kan bertahun-tahun. Betul Ustaz. Pas nyampe 500 juta, rumah yang 500 juta tuh nggak 500 juta lagi. Nah, 1,5 miliar mungkin ya Ustaz ya. Jadi kewajiban ngasih tempat tinggal sama keluarga itu terbengkalai. Maka adanya bank syariat memberikan produk KPR ini membantu bagi kita untuk memiliki tempat tinggal sekaligus menjalankan kewajiban. Coba dari awal niatnya tuh ngejalanin kewajiban, ngejalanin kewajiban agama, kasih tempat tinggal buat keluarga, insya Allah dimudahkan. Betul. Begitu. Dan adanya lembaga keuangan syariat ini kan memberikan kita opsi untuk tidak jauh-jauh ngambil opsi yang ya mungkin tidak diminati oleh sebagian umat muslim begitu. Jadi adanya bank syariat ini menjadi solusi agar kita bisa menjalankan kewajiban kita, memberikan tempat tinggal kepada keluarga begitu. Baik. Sepakat Ustadz. Jadi untuk terutama tadi ya keluarga muda yang baru punya anak, pengen punya rumah, jadi jangan sampai ragu-ragu teman-teman BMers untuk memilih rumah, kemudian menggunakan KPR syariah yang akan membantu pembiayaan pembelian rumah bagi rumah masa depan teman-teman BMers. Baik, teman-teman BMers, demikian pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman BMers semua gitu ya. Dan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Jarkasi sebagai narasumber. Alhamdulillah pembahasannya cukup menarik. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.